Halo Ibu. Saya juga Tenes. Ibu Tambuna. Lagi apa nih Bu? Lihat-lihat ini kerajinan tangan orang ini. Sering kemari ya Bu? Sering. Berarti pecinta produk ini juga ya? Ya. Ini kalau di Simalungun namanya apa ya Bu ya? Bahasa daerahnya ini Tanggiang. Tanggiang. Saya jadi penasaran nih Bu. Ngobrol langsung dengan pengusahanya. Silakan saja lah. Oke. Pemirsa, kali ini kita berada di Desa Marihatuta, Kecamatan Dolok Pangribuan, Kabupaten Simalungun. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan pengusaha Tanggiang ini. Bagaimana beliau mengelola barang yang unik ini menjadi barang yang bernilai. Saya Elviana Simanjuntak dan inilah Ekonomi Rakyat. Beginilah proses pembuatan produk dari pohon paku. Nanti saya juga akan coba. Kali ini kita akan berbicara langsung dengan Ibu Risma, pemilik usaha pohon paku. Halo Ibu, Halo. Elviana dari Ekonomi Rakyat. Iya. Nah, kita mau tanya dulu nih Bu, Iya. sejak kapan Ibu memulai usaha bisnis pohon paku? Oh, ini berjalan dari tahun 1983. 83. Ya, pada saat itu memang kita ya nggak merasakan lah bisa sampai begini usaha kita ini. Dulunya kita kan cuma gini aja, kita bawalah dua batang, 3 batang pohon pakis paku gajah, pakis hutan namanya ini, ataupun tandiang bahasa Bataknya. Nah, pada saat itu kira-kira 4 tahun 5 tahun ini tidak berjalan. Tapi kita tidak mengalah, kita selalu ingin semangat terus kita mengusahakan usaha ini. Di saat itu anak-anak masih kecil, masih belum ada lah mau dibayar begitu besar. Setelah itu kita usahakanlah berlanjut terus kita bertahan. Akhirnya hingga sekarang ini berjalan dengan pelan-pelan bisa berjalan gitu aja. Sepanjang 33 tahun sudah membangun usaha ini ya Bu. Ya. Apa perubahan yang sudah terjadi di usaha ini? Perubahannya, dulunya ini kan kita bekerja cuma sendiri. Nah, setelah itu kita mintalah masyarakat di sini ataupun ini masyarakat di Marihatuta, Kecamatan Dolok Pangribuan ini agar kita bisa bekerja sama. Mereka mengambil ini batang-batang pohon pakis ataupun paku gajah. Itu namanya pakis. Kalau sebenarnya bahasa Indonesianya ini adalah pakis gajah. Ya, tapi kalau bahasa Bataknya sesungguhnya adalah tandiang. Tandiang. Iya. Nah, justru itu karena kita tabahlah menghadapi segala ini. Dari pertamanya 1-2 kita masih tidak mau mengalah. Akhirnya sampai sekarang berjalan gitu aja. Saya sangat merasa luar biasa sekali ya Bu ya, di zaman sekarang ada usaha seperti ini dari bahan yang unik seperti ini masih tetap eksis hingga sekarang ya Bu. Kalau modal awalnya Bu 33 tahun yang lalu, Ya. kira-kira berapa untuk membangun usaha ini? Kalau masalah membangun usaha ini, karena kita gini ya, kita memang mengambil pertama sekalinya kita dari ladang sendiri, kita ambil ya. Tapi karena bisa kita ini dijajakan kayak gini, kita pajangkan di sini masyarakat ataupun pembeli ada yang membeli 1, 2. Nah kita tambah lagi. Gitu kalau modal pertamanya kita tidak ada pinjaman dari mana-mana. Tidak ada pinjaman dari mana-mana ya? Iya, kalau modal pertamanya. Ada permintaan berarti
persediaan barang juga semakin ditambah. Ya, seperti itu aja. Ya. Ini dari awalnya ibu atau bapak yang membangun usaha ini memang ada bakat untuk mengukir atau bagaimana? Memang iya, bapaknya dulu ada bakatnya untuk mengukir. Nah, dulu bapaknya bekerja sebagai pengukir, ini bikin-bikin kayak gini. Tapi dari awalnya iya dari bakat untuk bikin-bikin joglo-joglo rumah atau makanya kita menyediakan di sini semacam ijuk ataupun dari pohon-pohon bambu itu dari aren, ijuknya berasal dari aren. Disitulah kita semakin ini mengusahakan usaha ini. Nah, setelah sekarang ini, di zaman sekarang ini, saya lihat banyak di sini kita kan kalau kita bercocok tanam ataupun berladang, kemungkinan besar tidak bisa berhasil. Karena di sini ini banyak mangsanya, ibaratnya seperti babi hutan, monyet, segala macam lah. Jadi kalau namanya bertanam itu tidak ada di sini kemajuannya, gitu aja. Bisa dibilang usaha pohon paku ini menjadi solusi, di mana di sini itu pertanian sangat susah ya Bu? Ya susah ya. Kalau kita menanam sesuatu tanaman juga diganggu sama hama, diganggu sama hewan-hewan. Ya teristimewa hewan lah. Ya. Dari dulu lokasinya memang di sini ya Bu ya, lokasi pohon paku ini? Ya kita dari lokasinya ini dulu memang ada di sini, tapi kalau kedatangannya sekarang ini pohon paku gajah ini bukan dari sini aja. Untuk bahan utamanya ya Bu? Ya, dari bahan utamanya ini bukan dari sini aja. Kita udah ada yang ngambil dari Samosir gitu aja. Ya, itu aja orang Samosir yang mengantarkan di sini. Kalau kita di sini cuma pengolahan aja. Dikirim kemari, kita olah menjadi produk yang bernilai tinggi ya. Iya, kita jajakanlah di sini gitu aja. Menarik sekali Bu. Ya. Di sini saya lihat banyak sekali produk-produk yang dibuat dari pohon paku atau tanggiang ini. Ya. Produk apa saja Bu yang bisa dihasilkan dari tanggiang ini? Tanggiang ini. Pertama sekali kita ini khususnya untuk tempat untuk anggrek. Itu namanya seperti pahatan untuk anggrek. Yang kedua untuk pot, semacam pot kayak gitu, pot kecil. Yang ketiga adalah namanya papan ataupun gantungan bunga seperti itu. Lempengan itu. Yang sebagian lagi ini seperti pupuk. Itulah pupuknya untuk makanan anggrek. Itu aja cacahannya ini, itu aja. Nah, untuk media tanam anggrek tadi, saya perhatikan ada dibentuk seperti patung, itu yang bentuk pengrajin Ibu sendiri ya? Iya. Berarti harus ada kreativitas juga ya Bu dalam mengolah pohon paku ini menjadi produk yang bernilai jual seperti itu. Ya. Nah, untuk saat ini karyawannya berjumlah berapa orang? Kalau karyawan kita itu sebenarnya saya tidak ada penentuan karyawan di sini karena kalau ada permintaan baru saya panggil karyawan. Kalau yang menetap di sini bekerja cuma 4 orang. 4 orang karyawan tetap di sini ya. Ya, yang menetap ya kami berdua sama anak saya, baru sama yang bekerja. Nah, kalau ada permintaan, baru saya panggil untuk kawan-kawan ataupun masyarakat di sini untuk bekerja sama dengan saya. Nah, kalau untuk pemesan dari produk pohon paku ini berasal dari mana saja, Bu? Oh, pemesannya gini aja. Kalau orang-orang yang membeli ke sini, masalahnya orang yang ini kan jalan protokol. Jadi jalan lintas, namanya jalan lintas. Ada yang kalau orang yang sering lewat entah dari dari Parapat, dari Medan, yang dari Medan ke Parapat mobil pribadi, itulah yang mengambil ini. Mereka melintas sambil melihat ini, tertarik dan diambil gitu aja. Nah, menarik sekali Bu. Nah, pernah nggak Bu konsumen Ibu mengapresiasi hasil produk dari usaha itu? Yang berbelanja sama saya, tapi tidak ada penentuan dengan pengeluaran barang ini ya, gitu aja. Di hotel-hotel yang di Parapat ataupun di segala hotel-hotel lah khususnya di Parapat itu memakai produk kami itu pot-pot bunga yang untuk digantung ataupun untuk batang-batangan pakis ini.
Nah, untuk bahan mentahnya Bu, ada kesulitan tidak untuk memperoleh bahan mentah di zaman sekarang? Ya, itulah kalau bahannya memang karena ini berkembang biak dengan spora, bukan bisa ditanam sendiri. Ini kan berkembang biak dengan spora. Jadi kalau masalah bahan-bahannya ini memang kita dapatkan udah jauh. Kalau di areal ini Kabupaten Simalungun ataupun Marihat Huta ini nggak ada lagi, Kecamatan Dolok Pangribuan udah agak langka. Jadi ini berasal dari Samosir. Tapi tidak ada kesulitan ya Bu dalam memperoleh bahan mentahnya, selalu ada yang pemasok? Ya, selalu adalah kalau kita membutuhkan pasti kita telepon langganan kita yang mau mengambil ataupun pekerja kita masih bisa dicari aja. Ya. Saya penasaran nih Bu, pohon paku ini ataupun tanggiang ya? Ya. Kalau ini sebenarnya pohon paku yang sudah tua ya, sangat tua ya Bu ya, baru bisa diolah seperti ini. Ya, kalau ini pohon paku ataupun pohon pakis ini yang diolahnya adalah yang tua. Kalau dia mentah itu belum bisa ya diolah seperti ini ya. Butuh berapa lama Bu mengeringkan dari mentah sampai bisa diolah seperti ini? Ya, gini mengeringkan. Ini nggak perlu dikeringkan. Setelah kita mengambil dari lokasi, dia sampai di sini kita langsung olah begitu. Sambil mengolah kita kan menunggu kita mengolah ini udah kering. Udah kering sendiri. Ya, kering sendiri karena ini pohon pakis ini makanya bagus ini untuk bunga-bunga anggrek karena ini bisa menyimpan air. Menyimpan air. Ya. Saya penasaran Bu, nanti melihat langsung bagaimana paku pohon ini sebelum diolah, masih hidup ya. Ya. Kita akan ke sana ya Bu ya, untuk oke. ngambil pohon paku ini. Ya. Nanti kita akan olah bersama dan saya juga penasaran nih Bu, bagaimana pengolahannya dan nanti juga saya akan diajari secara langsung mungkin ya sama Ya. Ibu untuk memahat pohon paku itu. Oke. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. Seperti inilah bahan bakunya untuk membuat pakis gajah atau paku Buat produk gajah. itu ya Bu, Ya. untuk buat pot, untuk Ya. media tanam anggrek. Ya. Kalau Ibu sendiri menerima bahan mentah itu ukurannya bagaimana Bu? Ada kriteria tertentu untuk bisa masuk ke sini Bu? Ya gini aja, kalau kita minta sama pelanggan kita yang mau mengantarkan ke sini, kita janjikanlah sama orang itu lebih kurang dari 1,20 meter gitu aja. Ya panjangnya. Panjang. Untuk Nah, diameternya untuk Bu? diameternya lebarnya setengah meter ataupun 80 cm. 80 cm. Ya lebar. Tapi kalau paku ini hanya bisa tumbuh di daerah tertentu ya Bu, dan lingkungannya juga harus mendukung ya. Misalnya Bu, bisa di sini. Misalnya gini, ini tumbuhnya di apalah di jurang-jurang seperti ini. Dia itu harus pakai di jurang-jurang ini nggak bisa kalau di tanah yang mereng lah ini biasanya tumbuhnya. Di tanah yang curam. Mereng lagi mereng bisa numbuh ini. Kalau rata tanahnya nggak akan numbuh kayak gini, nggak bisa dipergunakan bahannya. Bisa tumbuh tapi tidak sebesar yang Ya. kalau tumbuh di daerah miring tadi ya Bu ya. Dari daerah mana pemasok terbesar untuk usaha Ibu ini? Ini ya, kalau ini yang saya terima dari daerah Samosir ataupun Ronggurnihu nama kampungnya, ataupun dari
dari lewat di apa ini Porsea Daerah Toba Samosir ya Bu ya? Iya, di situ lah daerah Toba Samosir ke sana lah, ke bukit-bukit gitu aja lah yang dapatnya hasil begini. Mereka kirim kemarin sudah kering atau masih mentah Bu? Masih mentah pun nggak masalah, yang penting ukurannya itu kita terima 1,20 meter, paling pendek 1 meter gitu. Mereka yang mengantar langsung kemari ya Bu ya? Nah, untuk supply Bu, datang kemari itu dalam 1 minggu berapa kali datang kemari? Yang mengantarkan kayak gini, nggak mesti ada ininya. Bisa juga sekali sebulan, bisa juga sekali 2 minggu. Nggak ada penentuan kalau kedatangan barang kayak gini. Tergantung kita pesanannya juga ya? Tergantung pesanan yang orang-orang yang pesan sama kita, baru datang barangnya gitu aja. Pernah nggak Bu situasinya bahan mentahnya kosong dari asal? Pernah. Sampai di sini juga pernah potong. Solusinya? Nah, solusinya ya gitulah. Gimana lah caranya? Kita tunggu aja lah orang itu bisa cari lagi dari tempat yang lain. Kita tunggu, kalau merasa barang yang bisa mendesak nggak boleh. Tidak boleh, harus dipesan dulu. Karena ini tempatnya kan tempatnya juga tertentu tempatnya ini. Seperti yang Ibu bilang tadi, tempatnya tumbuh di daerah yang curam ya. Susah sekali pastinya untuk mendapatkan bahan mentah pohon paku ini. Nah Bu, sekarang kita langsung ke proses pembuatannya Bu. Kita lihat-lihat bagaimana proses pembuatan dari produk pohon pakunya. Nah Bu, kita mau lihat proses pembuatannya itu bagaimana Bu? Oh iya, ini tadi kan kita dari pohonnya ya. Nah, ini pertama sekalinya begini kan panjang ini. Nah, panjang ada sekitar 1,20 meter. 1 meter lebih. Setelah itu kalau kita mau buat pot ini kita potonglah pakai gergaji dipotong. Nah, sampai sekitar 10 cm. Nah, 10 cm-nya seperti ini ya Bu ya? Ya, 10 cm. Setelah selesai itu kita potong, baru kita ambil lah ini dengan pacul. Ada alat pacul, Pacul ya? Nah, iya, dikeluarkanlah itu. Setelah keluar itu terjadilah begini. Oke. Setelah yang inilah udah dikeluarkan kan. Setelah dikeluarkan ini baru kita kikis ini, diratakan lagi ini, diratakan. Iya, menggunakan pisau ini, diratakan kayak gini. Nah, setelah rata kayak gitu terjadilah kayak gini. Inilah yang sudah selesai. Kayak gini lah, udah selesai kita bentuk kayak gini. Ini bolong ya Bu ya? Ya. Setelah itu, nah, udah masih bolong. Nah, setelah itu kita pasang ininya, pantatnya. Ternyata ini juga ada fungsinya juga. Ini digebuk ini. Nah, udah rata kan? Udah terjadi pot. Begitulah ininya cara membuat ini pot bunga pakis. Unik ya Bu ya? Simple tapi unik. Ini dia. Kalau untuk buat seperti ini berapa lama Bu? Buatnya segini ya, bisa diperhitungkan lah sekitar 1 jam gitulah sampai selesai satu. Nah, untuk produksi perharian untuk pot bunga seperti ini, kalau kita gini kan kita potong ini, khususnya kita potong dulu, dibiarkan dulu potong tabrak. Nah, kita khusus untuk membolongin 1 hari. Membolongin ini 1 hari entah sampai berapa ratus biji. Iya, setelah itu baru kita kikis lagi, dijadikan begitu. kalau untuk harga nih Bu, ukuran mempengaruhi harga atau bagaimana Bu? Pengaruhi harga. Kalau yang harga segini besarnya kita pasarkanlah ini harganya 10.000, 10.000 per biji. 10.000 per biji. Ya,
Nah, tadi saya perhatikan ada media tanam anggrek yang berbentuk patung-patung seperti itu, Bu. Nah, proses pembuatannya itu berbeda ya, Bu? Beda, agak lama membuatnya itu. Namanya juga membutuhkan ini kreasi setiap orang gitu. Cara pembentukannya bagaimana. Gitu aja kalau buat patung-patungnya itu. Tapi kalau hanya untuk tempat anggrek yang agak setengah meter dia panjangnya, ukiran biasa, itu kita hargakanlah itu 40 sampai 50.000 satu batangnya, gitu aja. 40.000 sampai 50.000 satu batangnya. Nah, untuk omset per bulan, penghasilan Ibu per bulan dari produksi pohon paku ini berapa, Bu, satu bulan? Itu nggak bisa kita jangkaukan dengan ini, karena ini kan mau sama maunya yang membutuhkan ini. Tidak ada tempat yang tertentu untuk membutuhkan bahan ini. Ini nggak bisa ditentukan pendapatan per bulannya. Kalau pada musim-musim anak-anak sekolah kan yang membutuhkan ini juga nggak ada gitu kan, karena ditiadakan dulu ini untuk mengurus sekolah, anak-anak sekolah. Nah, jadi yang bisa saya pasarkan ini, kita buatlah yang per harinya bisa kita jual ini 20 sampai 30 biji satu hari. Satu hari 20 sampai 30 biji per hari. Nah, kalau untuk pemasaran seperti tadi sampai ke Medan, ada nggak daerah luar, Bu, yang memesan ke Ibu dalam jumlah yang banyak? Gini aja, kita tidak bisa menentukan ya, sebab pemasaran juga kalau orang membutuhkan bisa juga agak banyak. Yang membutuhkan ini biasanya hotel-hotel, untuk hiasan-hiasan bunga di hotel-hotel, ya untuk anggrek. Dan yang kita pasarkan biasanya inilah orang langganan kita berada dari Medan, Kisaran, Brastagi. Ya, tapi nggak bisa ditentukan sampai ibaratnya sekali sebulan itu harus habis, nggak bisa. Bisa juga sekali sebulan, kalau ada yang butuhkan bisa juga sekali 3 bulan, gitu aja. Nggak ada penentuan, belum adalah pemasaran yang menetap, gitu aja. Nah, untuk produk yang sudah dipajang nih, sepanjang jalan sudah banyak yang dipajang ya, Bu. Pastinya sering kena hujan, cahaya matahari, itu bagaimana, Bu, solusinya? Berpengaruh nggak, Bu, untuk produk-produk yang sudah jadi, yang sudah dipajang di tepi jalan tadi, Bu? Ya, begini, kalau lebih dari 4 bulan, 5 bulan memang ada pengaruhnya. 4 bulan, 5 bulan. Ya, tapi itu tidak membuat suatu kerugian bagi kita. Sebab yang kalaupun itu nanti tidak bisa, udah agak tua di sana, bisa kita olah lagi menjadi pupuk. Bisa menjadi pupuk, ya, alternatif pupuk ya, Bu, ya? Ya. Bisa juga menjadi penghasilan alternatif juga. Bisa juga untuk pupuk. Nah, Ibu tadi udah jelaskan bagaimana proses membuat pot, membuat media tanam anggrek. Nah, saya jadi penasaran nih, Bu, untuk buat secara langsung, diajari tapi ya, Bu, sama Ibu, buat secara langsung pot seperti ini. Kira-kira di mana ya, Bu, ya? Saya bisa diajari buat pot seperti ini? Bisa, di situ kita. Oke. Ayo. I know you're inside, you're feeling so hollow. And it's a hard pill for you to swallow. Yeah, but if I fall for you, I'll never recover. If Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan coba untuk membuat pot bunga dari paku pohon. Gampang atau susah ya? Nah, cara pembuatannya tadi, Bu, pertama bagaimana? Lubangin. Tuh, nih. Nah, ini dilubangin dulu pakai pakur namanya ya, sini. Susah ya, Bu, ya? Ternyata susah. Aduh. Ternyata susah ya, Bu. Iya, susah.
Namanya apa Bu kalau yang di tengahnya? Umbutnya, Umbut ya? pakis. Umbut pakis. Ada kegunaannya nggak Bu umbutnya? Nggak ada, dibuang aja ya. Bu, kalau untuk kesulitan selama mengelola usaha pohon paku ataupun tanggiang ini apa Bu? Kesulitan yang sering Ibu jumpai ataupun hadapi? Kesulitannya, ya itulah datangnya bahan itu kan sulit datangnya bahan ini. Pohon pakis ini kan harus melalui jalur pemesanan. Itu pun kalau terus tempatnya ada, itulah kesulitannya. Nah, kalau kesulitan untuk pengolahan tidak ada sepertinya ya Bu ya? Ya itu karena udah biasa kita kerjakan ini, enggak sulit lagi, udah gampang menurut kita. Kalau untuk pelatihan, Ibu pernah ataupun karyawan Ibu pernah nggak ikut pelatihan yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha ini Bu? Belum pernah. Belum pernah ya. Apa harapan Ibu untuk pemerintah untuk usaha ini? Ya pemerintah itu harus melihatlah kepada masyarakatnya yang kecil agar bisa menjadi manusia yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Itulah apa harapan kami sama pemerintah, memberikan suatu gagasan untuk membuat usaha ini bagaimana caranya biar bisa berkembang. Sepertinya susah ya Bu ya? Susah. Biasanya ini wanita yang kerjakan atau karyawan pria? Itu bukan begitu, bagusin itu. Bikin potnya bukan begitu. Gimana Bu? Silakan Bu. Begini. Oh, diratakan dulu. Ya, diratakan kayak gini. Oke, saya coba lagi Bu. Ya, diratakan gitu biar rapi. Ternyata susah ya Bu ya? Susah lah. Namanya juga cari makan itu harus susah. Dan ini bahannya kalau tidak hati-hati bisa melukai tangan juga ya? Ya, bisa melukai tangan. Untuk karyawan Ibu pakai pengaman tangan nggak kalau bekerja? Karena udah biasa kerja kayak gini, kalau pakai pengaman ke tangan itu rasanya geli. Geli ya. Nah, ini kan udah dibolongin nih Bu dengan susah payah ya. Proses selanjutnya untuk membentuk pot. Ya inilah, ini harus dibolongin harus sampai habis ininya. Ya. Ini harus sampai habis. Bu, hati-hati Bu. Kalau untuk wanita sepertinya beresiko sekali ya Bu ya? Bagi orang yang belum pernah mengerjakan ya berisiko. Kalau karena kita ini pekerjaan kita nggak berisiko lagi. Sampai habis ininya. Oh, kayu-kayunya ini. Soalnya itu nanti mengganggu ya Bu kalau di situ ya? Iya, kalau di sini ini masih mengganggu. Nanti belum bisa ya Bu? Susah ya? Kecil ya? Kalau dia lubangnya kecil semakin susah ya untuk bersihkan umbuk tadi ya Bu ya? Oke. Nah, proses selanjutnya Bu setelah bersih seperti ini, Ini harus dibersihkan. Setelah bersih Pinggirannya itu juga? ya kerjakan semua ini sampai bersih. Ini bersihkan ini, keluarkan ini. nah untuk mengelola usaha ini, Ibu sendiri atau dibantu anak? Iya, dibantu anak lah. Ya. Ini setelah selesai kayak gitu, ini dijadikan kayak gini. Banyak ininya. Saya bisa sendiri nih Bu, kalau masalah seperti ini. Kecuali make harus hati-hati ya Bu ya.
Kalau karyawan ibu bisa 1 jam tadi untuk buat satu, saya sepertinya butuh 1 hari untuk buat satu. Karyawannya 4 orang yang tetap ya Bu ya? 4 orang yang tetap. Udah, nggak usah lagi dibuat itu. Nah, Oke, setelah itu selanjutnya, Bu, selanjutnya kita digergaji lah ini. ada 3 alat yang digunakan. 4 pun alatnya. Ya, Nah, Jadi, Bu, gergaji. Biar ada Bukan untuk gergaji itu ini, biar ada motifnya. Gini. harus menggunakan gergaji ya Bu ya. Ya. Kalau pisau, Pisau kurang bagus, kurang cepat. Nah, ini setelah berarti motif-motifnya tadi yang sudah banyak itu tadi dari gergaji ya Bu ya, menggunakan gergaji. Nah, setelah itu, setelah selesai begini, kita jadikan ini, kita bentuk kayak gini. Oh, saya bisa nih Bu. Saya mau coba. Ada dirapi-rapiin dulu. Nanti hasil karya saya kira-kira nilai jualnya berapa ya Bu ya? Bisa bagus. Terus udah. Nah, ini dia hasil karya saya. Kalau udah seperti ini Bu, kira-kira bisa dijual berapa? Itu 12.000. 12.000. Ya. Wah, 1 jam 12.000 tadi ya Bu ya? Ya. 1 jam untuk buat. Tapi kayaknya saya lebih dari 1 jam Bu buat ini. Oke deh Bu. Oke, nah Bu, ini saya udah berhasil buat 1 pot. Nah, saya penasaran Bu, produk yang sudah jadi. Saya mau lihat-lihat dulu Bu, produk Ibu yang sudah dipajangin. Nah, saya mau lihat satu persatu dan harganya berapa. Oke. Ya, kita ke sana ya Bu ya. Ya. Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go. Ooh, everybody, grab somebody. Everybody, grab somebody. Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up, would it really hurt you? Wah, ini semua ya Bu ya? Iya, ya. Produk-produk hasil jadi dari Sudah jadi. paku ataupun tanggiang ini. Nah, ini Bu yang sudah berhasil saya buat tadi. Saya letak di sini ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan cepat Iya. dibeli sama pelanggan ya Bu ya. Nah, di sini menarik sekali Bu, ada ini untuk media tanam anggrek ya. Iya. Anggrek bulan biasa menggunakan Iya. produk seperti ini. Nah, untuk membuat produk seperti ini kira-kira berapa hari Bu? Buatnya cuma untuk mencetaknya itu ya bisanya kita yang bekerja di sini bisanya dibuatnya itu 1 jam 1 biji. 1 jam ya? Iya, dari hasil pengolahan sampai hingga selesai 1 jam. 1 jam buat ini ya Bu ya? Ya. Itu untuk karyawan yang sudah ahli memahat-mahat batang paku seperti ini ya. Ya. Nah, kalau untuk patung tadi Bu, saya melihat ada patung untuk media tanam anggrek juga. Sama Bu pembuatannya? Oh, kalau pembuatannya itu agak lama, bisa sampai ya di dalam 1 hari bisa dibuatnya 3 biji lah 1 hari gitu aja, 3 biji ya karena agak lama.
Ada nggak Bu perbedaan harga media tanam anggrek yang bentuknya seperti patung atau seperti Ada. Kalau yang seperti patung yang biasanya kami jual satu kalau udah selesai kayak gitu bagus bisa sampai 400.000, 300 sampai 400.000 satu batang. 400.000 ya Bu ya? Ya. Nah, kalau produk yang belum dibentuk itu satu batangnya berapa kira-kira Bu? Kita belinya Untuk kalau kita ngambilnya dari lokasi 30.000 lah satu batang ke sini. 30.000, tapi kalau udah dibentuk menjadi patung seperti tadi 400.000 ya Bu ya? Tapi penjualannya juga memang agak lama gitu loh, karena yang ingin, yang mau, karena dia mau makanya dibeli. Kalau kayak gitu sulit untuk pemasarannya. Luar biasa sekali Bu. Dari 30.000 bisa disulap menjadi 400.000. Iya, karena udah ya. ini kan udah dibagusin. Nah, untuk patung dan pot bunga seperti ini, setelah digunakan konsumen ataupun pengguna dari produk ini, kira-kira tahan sampai berapa jangka waktunya, Bu? Bisa sampai 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Berarti cukup awet ya, Bu? Awet. Ini merupakan alternatif yang bagus sekali. Menggunakan produk dari alam, dibentuk dengan seni ya Bu ya? Menghasilkan produk-produk yang luar biasa seperti ini. Nah, pohon paku ini bisa jadi alternatif juga ya. Selain ramah lingkungan, kita bisa menggunakan produk dari alam juga. Nah, untuk sisa pemahatan tadi Bu, bisa digunakan untuk apa aja? Sisanya untuk pemahatan tadi bisa kita pergunakan untuk gantungan bunga seperti papan bentuk papan. Yang kedua untuk kompos bunga untuk menanam sebagai makanan anggrek yang kita tumbuhkan di pakis gitu aja. Nah, untuk serbuk kompos tadi dijualnya per karung atau per kilo? Per karung kita jual 10 enggak 20.000 satu karung. 10.000 atau 20.000 per karung. Wah, bisa dimanfaatkan juga ya Bu ya untuk peluang bisnis ya, menghasilkan. Dia sisa tapi bisa dijual juga dan harganya lumayan. Itu siapa sebanding dengan siapa yang beli bahan ini, tandiang ini, dia harus beli komposnya biar ada untuk menanam bunga yang dibelinya. Berarti mereka beli media tanam seperti ini dan sekaligus membeli komposnya juga, karena satu set gitu ya Bu ya? Karena itu pasangannya. Terima kasih banyak Bu sudah banyak berbagi dengan kami ekonomi rakyat. Nah, mudah-mudahan usaha Ibu ini bisa menginspirasi masyarakat yang menonton ekonomi rakyat. Terima kasih Bu. Paku pohon dalam bahasa Simalungun sering disebut dengan paku gajah. Tidak hanya bisa digunakan untuk media tanam anggrek saja. Nah, seperti kita lihat di sini, paku pohon bisa juga digunakan untuk kompos tanaman, ya kan Pak? Nah, setelah mengalami pembusukan, nantinya paku pohon ini sangat baik untuk tanaman ya Pak. Oke. Dalam dunia usaha, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena dunia usaha identik dengan inovasi. Bisa dipakai Pak.
say okay, I guess I'm fine with that. But as we get to talking, I could go insane. You just kept speaking those words, and it started to hurt my brain. One word after the other, no space for me to say sorry, but I'm gonna go. We'll talk another day. Sitting there still trying to smile, but it seems impossible. 'Cause honestly, I was getting